Haleluya, haleluya. Saya yakin kita semua yang hadir saat ini bersuka cita, amin. Yesus mati bukan berarti kita harus bersedih, sebab kita tahu bahwa tujuan kematian Yesus adalah untuk mengangkat kita. Amin saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena karya penyelamatan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih buat kematian-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, sebab kami memperoleh pendamaian, kami boleh dipertemukan dengan Engkau sendiri, dengan Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab itu hari ini, saat ini, kami umat-Mu, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau bersuka cita oleh karena pengorbanan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau mati tetapi Engkau hidup kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ibadah ini mengandung janji. Ibadah ini mengandung kesembuhan. Ibadah ini mengandung pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersuka cita pagi ini saudara karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib, yang baik. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan buat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita pagi ini. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta
buat pengorbanan buat setiap kami pagi ini Tuhan. Hanya oleh darah-Mu kami disucikan. Kami dibenarkan pagi ini Tuhan. Oleh darah-Mu kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari yang menikmati kebaikan Tuhan, lebaran dan kuasa sama-sama naikkan pujian itu. Haleluya.
Engkau besar, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau mengendalikan segala sesuatu. Engkau Tuhan yang besar. Kami kagum kepadamu Tuhan. Amin. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami ada di sini hari ini merayakan pekerjaan-Mu. Merayakan pribadi-Mu. Merayakan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Merayakan betapa Engkau Tuhan yang hebat. Tapi Engkau dapat saja berpribadi dengan kehidupan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Mengerti apa yang kami lalui. Paham semua kelemahan kami. Tahu semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami mau berterima kasih untuk hal tersebut. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sekarang berbicara pada kami oleh firman-Mu. Teguhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara-saudara, apa kabar? Amin, amin. Begitu caranya merayakan sesuatu, termasuk merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau saudara mengerti, kita tidak merayakannya secara agamawi, secara tradisi, secara kebiasaan. Tapi kita merayakannya dengan kemerdekaan yang Dia berikan buat kita. Bahwa Yesus memang mati. Nah itu yang kita akan bahas beberapa saat ini. Nah kita akan buka Alkitab kita pada Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Ya mungkin ayat ini adalah ayat yang paling sering dibacakan pada waktu saudara membahas kematian Yesus Kristus. Hal yang lain yang paling banyak dibacakan adalah Yohanes pasalnya yang ke-20 tentunya. Dengan tema sudah selesai. Tapi kita akan membahas beberapa ayat ini. Saya akan baca, agak panjang saya ingin baca. Saya akan baca dari ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-49. Saya akan bacakan Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-49. Jadi cukup panjang saya ingin bacakan pada saudara hari ini. Tapi yuk kita ikuti pembacaan ini, one of the powerful passage of the Bible. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kiri, di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihatnya dari semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biar sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama?" Ketika kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan nafas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Mungkin saudara mendengar saya membacanya agak berbeda. Saya membaca dengan Alkitab terjemahan yang paling baru tadi. Jadi ya,
Saudara pikir kok lain Om coba bacanya ya. Tapi ya Alkitab yang paling baru saya coba menggunakannya. Nah, coba saudara membayangkan dulu apa yang terjadi di salib. Supaya saudara tahu apa yang terjadi di salib. Hal yang pertama yang kita perlu ketahui bahwa salib dan semua yang terjadi itu adalah rancangan Allah. Itu adalah ketetapan Allah. Dan itu telah dinubuatkan di Alkitab. Jadi begini, saudara mesti lihat ya, Yesus itu Tuhan kan. Dia bisa buat apa aja. Tapi dia membiarkan seperti keadaan menguasai situasi tersebut. Sehingga kemudian dia kelihatannya kalah. Padahal enggak. Yang terjadi adalah semua yang kita baca dari ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-49 tadi. Semuanya itu paling tidak menggenapi ada kurang lebih 8 sampai 10 nubuatan perjanjian lama. Itu kemudian digenapi dengan cara yang seperti itu. Artinya begini, salib itu bukan peristiwa kebetulan. Salib itu bukan sesuatu yang terjadi cuma karena Yesus ditangkap dan disalibkan. Tidak saudara, salib itu ada dalam rencana Allah. Jadi begini, waktu iblis kira dia telah menang dengan mengalahkan Yesus di salib. Jawabannya sama sekali sebenarnya dia kalah total. Karena salib itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Penggenapan dari rencana Allah. Tanpa orang ketahui. Saya suka membayangkan Yesus diam-diam. Dia membiarkan semuanya terjadi. Padahal semua itu terjadi menurut maunya dia. Yesus bisa bayangkan gak? Itu namanya bahwa salib itu terjadi secara sovereign. Makanya salib itu bukan cuma sekedar lambang biasa. Salib itu adalah kekuatan bagi setiap kita yang percaya. Makanya Alkitab berkata di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya ke-18. Saudara boleh lihat ayat tersebut. Dibilang begini, bagi orang Yahudi ataupun orang Yunani, salib itu adalah kebodohan. Orang Yahudi minta tanda, ya kan? Sementara orang Yunani minta hikmah, tapi sebenarnya salib itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Salib adalah kuasa Allah. Kata kuasa di situ bukan cuma sekedar exousia atau bukan cuma sekedar dunamis. Tapi kata kuasa di situ punya pengertian adalah kelengkapan semua rencana Allah ada di salib. Jadi begitu salib dinyatakan itu sebenarnya adalah pernyataan dari Allah yang paling klimaks buat dunia ini. Gak ada lagi yang lebih daripada itu. Sebab disitulah semua yang dijanjikan terjadi. Sebab kemudian dari salib kita mengerti itu kemudian dia menjadi pusat sejarah. Kitab Ibrani berkata di salib Yesus tuh gak cuma menebus ke depan, dia menebus ke belakang. Di salib dia bukan cuma menyelamatkan orang yang setelah dia. Di salib dia mundur ke belakang untuk membawa semua orang-orang benar yang telah mati sebelumnya untuk kemudian dibawa pada keadilan yang Tuhan janjikan. Jadi sebenarnya begini, salib itu apa sih sebenarnya? Ada yang bilang salib tuh gak enak banget. Oh iya gak enak. Pada prakteknya salib tidak menyenangkan. Betul kan? Salib tidak menyenangkan. Jadi peristiwa di salib coba saudara bayangkan. Peristiwa di salib enggak nyaman banget. Dan apa yang terjadi? Coba saudara lihat. Semuanya yang terjadi di salib itu adalah sudah merupakan nubuatan firman Tuhan. Misalnya aja, saya langsung lompat aja ya. Soal diolok-olok mah biasa. Kalau saudara baca Mazmur 22, Mazmur 55, semua Mazmur yang Mazmur 88, semua Mazmur yang double digit itu 22, 55, 88 itu menceritakan tentang keadaan penderitaan Yesus ya. Itu ditulis dengan jelas bahwa orang mengolok dia, merendahkan dia. Itu biasa. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Kalau lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya ayat 34. Itu coba lihat tuh. Itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Itu enggak terjadi begitu aja. Saya tidak perlu buka ayatnya, tapi saya coba beritahu pada saudara. Itu telah dinubuatkan di Alkitab. Jadi waktu, jadi kan sebenarnya begini. Sebenarnya Yesus itu attire-nya ada 4 atau 5. Ada sandalnya, ya kan? Ada pakaian dalamnya, kan ada. Tapi kemudian ada jubahnya. Ya. Jadi biasanya
guard yang menjaga Yesus itu ada 4 orang, itu elite guard yang jaga. Itu biasa satu orang dijaga oleh 4 elite guard. Jadi mereka berempat itu sudah dapat satu-satu sebenarnya. Ada yang dapat sendalnya, ada yang dapat pakaian dalamnya, ada yang dapat celananya barangkali, ada yang dapat yang lain. Tapi yang tinggal adalah dia punya jubah yang menutupinya. Jubah yang dari luarnya, yang disebut poderes itu. Jubah yang di luarnya itu. Itu nggak ada yang dapat. Alkitab bilang itu sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan oleh penulis Mazmur bahwa kamu membagi mengambil jubah itu dengan jalan membuang undi. Karena yang lain mungkin bisa dibagi-bagi, tapi kalau yang ini cuma satu bagian dia jahitannya nggak ada, dia cuma satu bagian jubah, itu sangat mahal. Jadi kemudian mereka berkata begini, udah daripada ini dipercaya kita buang undi aja supaya satu orang yang mendapatkannya. Itu sudah dinubuatkan, sepotong itu aja. Coba, kalau saudara baca seterusnya, semua yang terjadi di salib, it's been planned by God. Jadi begini saudara, berada dalam perjalanan salib buat orang percaya, secara aplikatif itu begini. Kita semua harus memikul salib kita. Apa artinya memikul salib Tuhan? Kalau menurut apa yang saya ketahui adalah, saudara berjalan pada rencana Allah dan jalan Allah apapun harganya. Itu artinya salib. Artinya begini, senang kamu nikmati, susah pun kamu nikmati. Ya walaupun kalau disalib nggak ada senangnya, tapi nikmati aja. Makanya begitu kita mengalami pengalaman yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, salib memberitahukan kepada kita, nikmati aja. Sebab Yesus tahu begitu dia ada di salib, itu kemudian semuanya menjadi seperti menyenangkan buat dia karena apa? Hey, ini semuanya menggenapi kehendak Bapakku. Disalib semua yang Bapakku janjikan, semua yang Bapakku pernah sampaikan, sekarang terjadi. Saudara bisa bayangkan. Nah ini menurut saya adalah begini. Gak ada yang paling luar biasa dalam kehidupan ini kecuali kita menggenapi kehendak Allah. Gak ada yang lebih powerful daripada itu. Sudah boleh kaya, sudah boleh miskin, sudah boleh susah, sudah boleh senang, sudah boleh berhasil apapun. Itu semuanya gak ada artinya kecuali sudah menggenapi kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu yang utama. Saudara dan saya hidup karena kehendak Allah kan. Jadi salib sebenarnya adalah pointing us to the will of God. The highest will of God. Inilah kehendak Allah yang tertinggi bahwa di salibnya sebenarnya kita mati bagi kehendak kita sendiri supaya kita hidup bagi kehendak Allah. That's the point. Itu poin utamanya. Jadi waktu Yesus mati di salib, dia mau katakan kepada kita begini, kamu gak hidup menurut maumu lagi. Kamu gak hidup menurut caramu lagi. Sekarang kamu hidup menurut kehendak Allah dan cara Allah. Kayaknya gak ada amin kalau itu. Saudara maunya kesenangan saudara yang dipenuhi. Tolong berhenti berpikir agama. Kita harus berhenti berpikir, kalau enggak kita tidak akan pernah maju dalam kehidupan ini. Kita akan terus terlempar ke belakang terus. Kita akan terus hidup secara agamawi. Nanti penderitaan datang kita kalah. Nanti berhadapan dengan ketidaknyamanan kita menyerah. Berhadapan dengan kesusahan kita kemudian menolak Tuhan. Hanya hal-hal kecil. Kita gak pernah dewasa. Tapi salib saya beritahukan kepada kita begini. Hey, salib itu adalah jalan kemuliaan. Sebab kalau kamu melewati semuanya, ada hal yang paling mulia. Hal yang paling mulia itu adalah begini. Matinya kehendak kita sendiri supaya kita hidup bagi kehendak Allah. Apa hebatnya kehendak Allah? Kehendak Allah lah yang membuat Yesus pergi ke salib. Juga kita bahas salib sendiri. Salib punya dua arti. Yang pertama adalah penderitaan, itu memang benar. Bilang dulu penderitaan. Saya tidak akan mencoba untuk berfilsafat soal penderitaan di sini. Semua kita menderita anyway. Ada yang gak menderita sini, ada yang bahagia-bahagia aja. Tunggu aja, pasti saudara menderita satu saat. Ada penderitaan itu adalah bagian dari hidup manusia, itu gak bisa diapa-apain. Gak ada pernyataan omong kosong mengenai hal tersebut. Kita tidak perlu berkata tentang saudara tidak akan menderita. Enggak, penderitaan itu bagian semua manusia. Udah kalau belum pastilah nanti. Oh Mbak Jonathan kutuk-kutuk lah, ya pastilah. Saya tidak kutuk tapi pasti gitu aja. Karena penderitaan itu adalah sesuatu yang bakal kita lewati. Dalam kehidupan kita penderitaan itu inevitable. Itu tidak bisa dihindari, sesuatu yang pasti. Jadi salah satu cerita salib adalah dia adalah penderitaan. Nah, penderitaan bagi orang percaya itu sebenarnya adalah hal yang luar biasa. Karena penderitaan itulah yang membangun karakter saudara. Ya, minggu lalu di youth di
generasi saya mengkhotbahkan hal tersebut. Kita perlu menganggap penderitaan kita sebagai kebahagiaan. Dari wajah lebih tidak setuju lagi, aduh Pak Jonathan. Apa yang dibahagiakan di situ? Lihat aja, kalau orang mulai bisa mengenal penderitaan, mereka mulai bersuka cita dalam penderitaan, mereka mulai bersyukur di tengah-tengah kesulitan, mereka mulai positif di tengah-tengah keadaan yang negatif, mereka kemudian mulai menolak untuk mengeluh, mereka mulai menolak menyalahkan orang lain. Saudara mesti tahu, orang ini telah mengerti arti salib. Karena salib adalah penderitaan. Justru di saliblah kemudian Yesus berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ditulis kan ayatnya ke-34. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Itu berarti orang ini gak salahkan orang lain. Gak salahkan keadaan. Yesus benar-benar beritahu pada kita. Di salib bahwa dia menang. Keadaan tidak dikte karakternya. Keadaan tidak dikte emosinya. Keadaan tidak dikte cara berpikirnya. Keadaan tidak membuat orang memutuskan yang salah. Kalau keadaan masih dikte keputusanmu, saudara adalah orang yang tidak dewasa. Ya, kalau keadaan dikte keputusanmu. Tapi kalau keyakinanmu kepada Tuhan, imanmu yang membuat engkau mengambil keputusan, itu sudah berbeda. Nah Yesus bukan keadaannya yang dikte dia. Ya, toh? Saya suka membayangkan seandainya Yesus orang Makassar gitu kan maksudnya. Saya suka membayangkan kalau dia di gereja di rock gitu kan. Kalau dia lagi disalib saya bisa membayangkan dia akan kritik semua orang. Dia pasti salahkan gembala jemaatnya, dia salahkan penatuanya, dia salahkan pemimpin selnya. Dia berkata rock tidak kasih berkat buat saya. Pindah mau ke gereja lain. Masa Yesus berkata begini, saya mau pindah di salib yang lebih enak dari yang ini. Tidak bisa kan. Tidak bisa, you cannot. Tapi dia sudah tahu apa yang dia maksudkan dengan bahwa menerima semuanya ini, itu berarti kita mati bagi keinginan kita. Supaya yang hidup cuma kehendak Allah. Sebab memang salib itu adalah penderitaan. Coba kita baca dulu ayat ini supaya saudara jangan sampai saudara lupa. Saya cuma mau ingatkan saja. Di dalam kitab ayat-ayat biasa saudara sudah baca. Dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, coba kita lihat ayat tersebut. Kita baca ayatnya yang ke-20, barangkali kita mulai dari situ. Ya, coba ditayangkan saja. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka adalah kasih karunia kepada Allah. Ayat 21. Nah ini dia. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Menderita Pak. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Tolong angkat tangan. Oke. Siapa yang tahu bahwa panggilannya berisi penderitaan? Tolong angkat tangan. Siapa yang waktu pertama dipanggil oleh Tuhan merasa bahwa dipanggil supaya diberkati? Tolong angkat tangan dulu saudara. Saudara jangan salah, jangan sampai saya salah ikut ini. Oh iya, jelas. Oke. Kalau saudara kemudian memahami hal ini, cara saudara melihat kehidupan pasti berbeda. Nah yang saya mau katakan adalah ini. Waktu Yesus menderita, ternyata, ini saya beritahu pada saudara. Makanya begini, orang percaya dalam penderitaan, itu adalah masa yang paling bagus supaya saudara akan menunjukkan kepada orang di sekitar saudara siapa saudara sebenarnya. Ya. Oke, ini kisah lompat aja. Saya buang beberapa contoh yang lain, saya langsung ke contoh yang ini. Prajurit, kepala prajurit yang ada di situ. Ya, saudara bisa lihat di ayatnya yang ke-47, itu kepala pasukan. Jadi dia ini centurionnya, dia big bossnya. Saudara mesti tahu, saudara pernah lihat serdadu atau elite guardnya Romawi kan. Mereka bengis, mereka kejam. Tapi ini kepalanya. Dia yang putuskan semuanya. Dia bilang begini, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Yesus disalib, menderita, mati. Sepertinya gak berdaya sama sekali. Nah dia kepala pasukan. Ya kira-kira kalau saudara kerja di militer, kalau saudara jadi
Pangdam di Makassar, kira-kira atau Pangdam di Sulawesi Selatan, pengetahuan saudara harus seperti apa? Paling tidak sudah tahu seluruh Sulawesi Selatan, ya kan? Pangdam mesti gitu dong. Dia punya cakupan seluruh Sulawesi Selatan. Itu sekarang cakupannya dia adalah Palestina. Dia lihat nggak waktu Yesus sembuhkan orang kira-kira? Dia pasti tahu. Dia lihat nggak waktu Yesus diulu-ulukan? Dia pasti dengar. Dia lihat nggak waktu Yesus buat mujizat kemudian semua orang betul-betul bersuka cita melihatnya? Dia lihat nggak? Dia lihat semuanya. Tapi dia nggak tertarik tuh. Tapi begitu dia lihat Yesus mati, tergantung dalam posisi seperti itu. Dia membuat sebuah statement. Sungguh orang ini adalah orang apa? Orang benar. Kenapa? Mau dibilang aja bahwa Yesus mati di situ bukan karena dia salah, bukan karena dia penjahat. Dia mati di situ karena ada kekuatan yang lain. Dia ada di situ. Dia putuskan untuk percaya. Ya dalam tradisi kemudian memberitahukan orang ini kemudian yang jadi pemimpin perwira yang selamat di mana Kaisarea dan seterusnya. Tapi kisahnya adalah ini dia ini. Pada saat Yesus menderita itulah membuat orang bisa melihat sesuatu. Melihat apanya? Bahwa orang ini benar. Benar karena apa? Tidak mengeluh, nggak marah, nggak mengutuk, baik-baik aja, tetap kasih karunia pada orang dan seterusnya. Waktu saudara menderita apa yang terjadi pada saudara? Saya kemudian lihat bahwa waktu kita memikul salib kita setiap hari, artinya penderitaan yang tidak patut kita pikul, tapi kita mengalaminya, kita kemudian dibawa masuk ke dalamnya oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau berkata begini, lewat ini tontonannya Tuhan terjadi. Kalau saudara mau tahu teologinya lebih jauh lagi, pelajari kehidupannya Ayub. Kehidupannya Ayub itu nanti dia menderita dulu, baru dia terekspos kepada semua orang siapa dia yang sebenarnya. Waktu dia kaya nggak kelihatan. Waktu dia banyak uang nggak kelihatan. Waktu dia semuanya. Saya tidak bilang ada yang salah dengan kekayaannya. Kekayaan perlu. Tuhan mau kita kaya. Dia jadi miskin supaya saudara kaya. Itu nggak ada masalah soal itu. Tapi masalahnya adalah gini. Pemahaman kita tentang penderitaan akan jadi lebih baik. Bahwa kita menderita bukan berarti kita kena kutuk. Sebab begini. Justru disalib dia menanggung semua kutuk kita. Itu ayat yang kita tulis di depan itu. Galatia pasalnya yang ketiga. Nah. Yang pertama adalah penderitaan. Yang kedua, salib itu berbicara tentang kematian. Ada yang mati di dalam saudara. Nah, saudara pasti sudah tahu hanya Kristen yang menawarkan kematian untuk hidup. Itu aja. Cuman Kristen yang menawarkan, kalau kamu mati bagi dagingmu, kamu hidup oleh roh. Kalau kamu mati dengan keinginan-keinginanmu, kamu hidup bagi kehendak Allah. Dan itu paling sulit. Kematian daging adalah hal yang paling sulit. Kematian apa yang disebut kematian pengaruh dosa dalam kehidupan manusia. Itu yang paling sulit. Di dalam kita ada keinginan-keinginan dosa. Dosa dengan semua akibatnya udah selesai. Tapi keinginan dosa masih ada dalam saudara. Halo? Siapa yang tahu bahwa dalam dia masih ada keinginan dosa? Itu ada di daging. Itu yang ditulis di Alkitab. Keinginan daging kita ini yang perlu dikalahkan. Saks, daging. Ini yang perlu dikalahkan oleh apa? Keinginan roh. Tapi itu dimulai dengan apa? Salib bekerja dalam kehidupan kita. Sebab salib itu artinya kematian. Kalau saudara jalan pikul salib, orang sudah tahu kamu pasti mati. Sebab salib itu bukan hukuman ece-ece. Salib itu bukan hukuman katanya hukuman mati tapi dia keluar di luar. Bukan begitu. Kalau saudara sudah pikul salib, it means you die. That's it. Nah, salib artinya kematian punya pengertian begini. Saudara mati bagi keinginanmu. Supaya Tuhan bisa menyatakan keinginannya buat kita. Siapa yang tahu bahwa Tuhan sebenarnya mau memberikan keinginannya buat saudara? Kita baca ayatnya. Saudara pikir ini karang-karang kali ya. Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua adalah sebuah eksegese yang luar biasa dari Paulus tentang waktu Yesus mati sebagai manusia. Dia betul-betul turun. Filipi pasal 2 kita akan baca ayatnya yang coba kita lihat ayatnya yang ke-13 coba. Dan 14. Nah ini coba. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik apa? Kemauan. Ya. Dan apa? Pekerjaan. Menurut apa?
kerelaan. Jadi Tuhan yang taruh kemauan. Terjemahan yang lain kata kemauan itu adalah keinginan-keinginan. Desire. Nah desire itu ada dua. Desire karena daging atau desire karena roh. Nah sekarang Tuhan, tentu ini yang dimaksud adalah roh. Menaruh dalam kita kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan untuk dapat mengerjakan pekerjaannya. Ini dia buat menurut kerelaannya. Jadi di dalam saudara itu ada keinginan-keinginan baik yang Tuhan mau berikan. Jadi dia mau switch keinginan, dia mau substitute keinginan dari keinginanmu menjadi keinginan Tuhan. Kecuali kita kemudian menanggalkan keinginan kita, baru Tuhan bisa menyatakan keinginannya lewat kehidupan kita. Dan itu harga mati itu, bahwa kita harus mati bagi kedagingan kita. Dan itu jelas, kalau kita mati bagi kedagingan kita hidup bagi kehendak Allah. Oke, kita satu ayat lagi kemudian kita pindah pada apa yang ingin saya sampaikan soal kemuliaan. Kita lihat kitab Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6 ini berisi banyak rahasia yang luar biasa. Kalau saudara suka baca Alkitab, saudara akan melihat kekuatannya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau saudara baca ayat yang ke-8, saudara tahu kita harus mati bersama dengan Kristus di salib. Tapi kita baca saja langsung ayatnya yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah apa? Mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana ini. Supaya jangan lagi kamu apa? Menuruti apa? Keinginannya. Coba bilang dulu. Dosa tidak berkuasa lagi. Dari mana dosa tidak berkuasa lagi? Ketika karya salib bekerja dalam kehidupan saudara. Dosa tidak berkuasa lagi. Tapi kemudian ini. Supaya apa? Supaya kamu jangan lagi mengikuti apa? Berarti keinginan dosa masih ada nggak? Masih ada. Tapi kamu nggak mengikutinya lagi. Karena waktu salib bekerja dalam saudara. Kamu mati bagi keinginan-keinginan. Kita baca terus ayatnya yang ke-13. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah apa? Kasih karunia. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, begitu kita ada di mengerti kebenaran salib, salib mengerjakan hal tersebut. Dia membuat keinginan-keinginan tidak perlu itu kemudian selesai. Ya. Jadi ini cerita aja. Saya dan istri saya duduk membahas tentang ada orang yang selalu attack kita dari belakang gitu. Ada banyak yang kayak gitu kan. Di sini tidak ada lah, ini tempat lain ya. Attack kita dari belakang. Terus kita tuh berpikir bagaimana caranya kita hentikan yang kayak begini. Ternyata untuk attack yang dari belakang tidak ada caranya untuk menghentikannya. Karena attack dari belakang itu selalu membawa saudara mundur ke belakang. Jadi kalau saudara meladeninya, saudara bakal mundur ke belakang. Jadi jangan meladenin attack dari belakang. Saudara jangan diladenin. Dia mau ngajak saudara mundur ke belakang. Halo? Jangan diladenin. Yang lucu saya lagi ngomong sama istri saya. Saya bilang udahlah coba kita buat ini dan buat ini. Tapi kan saya memberitahukan jalan supaya kita bisa paling tidak progres lah. Ya udahlah nggak usah terlalu banyak bergaul lah. Gitu kayak gitu-gitu. Tapi istri saya punya jawaban unik banget. Terus dia berkata gini sih. Kayaknya kita kurang berbuat baik sama mereka nih Jo. Maksudnya? Coba kita baik-baikin dulu mereka itu. Maksudnya? Mereka kasih susah kita. Terus kita bikin apa? Yuk kita baik-baikin. Loh itu bertentangan dengan keinginan saya loh. Coba lihat dulu wajah saya. Lihat dulu wajah saya baik-baik. Saya tidak terlalu baik loh kalau yang begitu. Ya saya bisa membalas. Tapi itu tuh kemudian saya belajar sesuatu bahwa dalam diskusi ini kita bisa switch keinginan kita. Atau kita mau ikuti keinginan kita yang jahat. Terserah saudara. Tapi di sini kita belajar.
keinginan itu tidak akan pergi begitu saja. Kecuali saudara mengalami pengalaman salib dalam diri saudara. Ketika saudara mengalami penderitaan bersama dengan Kristus, hal tersebut menjadi bagian kehidupan saudara. Jadi jangan takut mengalami salib dalam kehidupan saudara. Sebab itu adalah jalan kemuliaan. Oke, sekarang pergi ke 1 Petrus pasalnya yang keempat. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saya tidak mau saudara cuma merayakan dan kemudian saudara cuma karena berpuasa dan kemudian perjamuan khusus. Saudara mesti belajar bahwa salib Kristus mengajari kita banyak hal. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi kita melihat ide yang sama bahwa memahami salib itu adalah bukan membawa kita cuma sekedar biasa. Masuk pada kehendak Allah yang sepenuhnya. Oke, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Bilang dulu. Penderitaan badani. Penderitaan badani ini. Benar dulu penderitaan badani. Artinya it's natural. Artinya ada. Yesus mengalami itu. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian. Pikiran apa? Bahwa penderitaan badani it's okay. Jangan anggap itu terlalu luar biasa. Jangan mengeluh, jangan kemudian menganggapnya kayak Tuhan mau bunuh saudara, enggak. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini Alkitab yang bilang ini. Ini Petrus yang bilang. Petrus bilang ini karena Petrus tahu artinya menyangkal Yesus. Petrus tahu artinya ada keinginan untuk menyelamatkan diri. Ada keinginan untuk ada di safe place. Ada keinginan untuk berkata begini, Tuhan gak penting, diri saya lebih penting. Ada keinginan untuk berkata ego saya lebih penting daripada kehendak Tuhan. Ada, saya bilang tidak. Tapi dia bilang begini, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Nah setelah itu terjadi, kata supaya menunjukkan tujuan. Supaya tujuannya adalah ini. Waktu yang kamu miliki sekarang itu kamu pergunakan bukan untuk apa? Bukan untuk mengikuti keinginan manusia, tetapi menurut apa? It's the same ideas. Temanya sama. Bahwa di salib itu terjadi pertukaran keinginan antara keinginan saudara dan kehendak Allah. Oke. Siapa yang mau ini terjadi dalam kehidupan saudara? Ada yang mau gak? Waktu menderita, ingatlah Yesus disalib. Anggaplah penderitaan itu sebagai apa? Itu dibilang tadi. Sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan. Sekalipun memang. Sudah tahu alasan orang menderita ada beberapa sebab kan? Alasannya bisa, orang Ambon bilang bisa mongo-mongo. Alasannya itu bisa gini. Alasan orang menderita itu ada 3 sebab. Yang pertama orang menderita itu karena apa? Gaya hidup yang salah. Terbanyak gaya hidup yang salah. Makan tidak betul, setawa kolesterol tinggi tetap makan babi guling terus. Makan yang berlemak, tidak tahan. Itu adalah masalah. Dan itu masalah banyak orang termasuk masalah hamba Tuhan gitu kan. Managing your thoughts, mengatur cara berpikirmu, itu penting supaya saudara tidak memiliki pola hidup yang salah. Yang kedua orang bisa menderita karena kutukan, itu jelas. Tapi kalau kutukan sudah tidak perlu takut kan, karena kutuk sudah ditebus, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan telah menanggung kutuk saudara. Terus kemudian yang berikut adalah karena dosa, itu jelas orang menderita karena dosa. Tapi yang paling banyak itu orang menderita karena pola hidup yang salah. Berarti ganti pola hidup paling banyak. Nah sekalipun demikian, apapun penderitaan ataupun kita dibawa kemana, orang dewasa harusnya berpikiran dengan baik bahwa begini. Bahwa saya menderita, kalau Tuhan izinkan saya menderita, saya kemudian harus belajar sesuatu di dalamnya. Saya akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Saya harus belajar kehendak Tuhan, itu penting sekali. Saya ingat di doa yang terakhir yang khotbah, ibu pengkhotbah terkenal namanya Ibu Since Widono itu, dia berkhotbah makanya kalau kamu masuk dalam pencobaan belajar dulu di dalamnya sebelum keluar. Saya masih ingat khotbahnya dia. So ya itu bagus. Kita kadangkala tidak mau belajar dari penderitaan kita. Oke,
Sekarang, Alkitab beritahu pada kita bahwa salib ini akan mengantar kita pada kemuliaan. To the cross. Apa kemuliaannya Yesus di situ? Nah, orang berkata bahwa kemuliaannya Yesus nanti waktu dia bangkit. Saya berkata enggak. Justru disaliblah dia dimuliakan. Dan itu adalah konsepnya Yesus dari awal. Jadi menurut Yesus, kata ditinggikan, apa diangkat tinggi atau dimuliakan, itu sebenarnya menurut pemahaman Yesus adalah waktu dia disalib. Jadi menurut Yesus, waktu dia disalib itu adalah kesempatan untuk dimuliakan. Coba kita lihat. Ini idenya unik banget sih. Coba kita baca. Kita baca di dalam Yohanes pasalnya ke-12. Jadi orang pikir Yesus menganggap dia mulia setelah dia bangkit nanti. Enggak. Waktu dia mati disalib pun buat dia itu adalah sudah merupakan apa? Kemuliaan. Coba kita lihat. Yohanes pasalnya yang ke-12. Ini adalah ayat yang biasa kita baca. Coba kita baca ayatnya yang ke-32. Oke. Nah, saudara bisa baca dari ayat-ayat sebelumnya. Ini dialog antara Bapa dengan Kristus. Saya baca dari ayat 30. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi ini. Bilang dulu, apabila aku ditinggikan dari bumi ini. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tahu nggak, ayat ini sering dipakai ayat sebagai apa? Pujian penyembahan, ya kan? Kalau katanya kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan menarik orang datang kepadanya. Tapi coba tahu nggak, apa artinya apabila aku ditinggikan dari bumi ini? Apa artinya itu? Coba lihat, ayat berikutnya jelaskan buat kita. Ayat 33, ini dikatakannya untuk menyatakan apa? Bagaimana caranya ia mati. Wow. Makanya Yesus tidak melihat kehidupannya sebagai sesuatu yang gini. Buat dia kematiannya juga mulia kok. Apa yang dia buat adalah mulia. Jadi buat dia mengalami kesulitan juga adalah bagian daripada kemuliaan. Nah, orang mau tunggu nanti enak dulu baru mulia, itu masalahnya. Yesus enggak. Dalam keadaan senang dia mulia, dalam keadaan menderita dia mulia. Buat dia kemuliaan itu adalah bagian kehidupannya. Nah, pola pikir kita mesti jelas supaya jangan sampai kita selalu melihat ini sebagai proses naik-naik kelas aja. Enggak, dalam penderitaan pun Tuhan sedang menyatakan kemuliaan yang lebih lagi buat saudara. Sebab kita ini berjalan, orang percaya itu berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Kita berjalan sampai pada kemuliaan yang sempurna. Seperti rembang tengah hari. Jalan orang benar seperti cahaya, terang, kian lama, kian terang. Sampai terang yang apa? Rembang tengah hari. Terang yang paling terik. Nah, dia katakan bahwa itu adalah kemuliaan. Jadi Yesus mau katakan pada kita begini. Waktu kamu mengalami semuanya, itu sebenarnya sudah merupakan jalan kemuliaan. Penulis buku yang bernama Dick Eastman, saya akan selesai dengan ini. Menulis sebuah buku yang berjudul No Easy Road, kalau saya suka baca bukunya. Di dalam buku No Easy Road itu dia berkata begini. Jalan yang sukar adalah jalan yang paling dihindari oleh orang. Padahal Yesus sudah bilang, justru di jalan itulah kemuliaan itu paling banyak tersedia buat orang percaya. Tapi kita nggak suka pemikiran seperti itu. Kita menolaknya, kita menganggap hal tersebut tidak nyaman buat kita. Tapi Yesus berkata begini, di dalam Alkitab dia berkata begini. Orang yang datang kepadaku, dia harus memilih jalan. Jalan yang lebar atau jalan yang apa? Sempit. Kamu harus pilih jalan tersebut. Sekarang di jalan yang sempit ada apa? Sesak, susah, tidak menyenangkan. Kamu harus buat keputusan-keputusan yang gak gampang di situ. Tapi dia bilang ujungnya, tujuannya adalah kemuliaan. Tapi setelah kita belajar lebih jauh tentang Yesus, enggak. Kemuliaan sudah ada sejak saudara masuk di dalam penderitaan bersama dengan dia. Itu yang disebut dengan kemuliaan di balik penderitaan. Tapi kita terjemahannya apa? Kemuliaan sesudah penderitaan. Saudara mau pilih yang mana? Saya percaya adalah kemuliaan di balik penderitaan lebih real buat kita. Justru pada saat itulah orang melihat kemuliaan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dibuang ke dalam dapur api. Kemuliaannya ada di mana? Di dapur api apa setelah dapur api?
Di dalam dapur api. Sebab di dalam dapur api kemudian rajanya kaget kan. Dia berkata gini, was it only 3 people that we thrown in there? Bukankah cuma 3 orang yang kita buang ke dalam sana? Kenapa sekarang jadi 4? Dan yang keempat mukanya seperti apa? The sons of God. Mukanya seperti anak dewa, diterjemahkan seperti itu. Tapi bukan seperti anak Allah, dia bilang. Why? Karena disitulah kita belajar the reality of glory. The reality of glory comes in the suffering. Jadi realitas dari kemuliaan datang di penderitaan. Baru kemudian manifestasinya kelihatan setelah itu. Setelah kebangkitan baru terjadi. Sekarang pertanyaannya. Kalau tidak ada kematian, seandainya Yesus pakai cara dunia misalnya. Misalnya, dia datang dia bunuh aja semua orang yang ganggu. Bisa gak dia bunuh? Bisa, dia raja. Bisa gak dia? Oh bisa. Dinubuatkan dia akan mengalahkan semuanya. Seandainya dia buat itu kemudian dia duduk di istananya makan ayam panggang. Kemudian dia bersenang-senang, dia pesta pora. What happens? Apa yang terjadi? Pemurnian tidak pernah ada. Sebab ini yang sudah mesti tahu. Kemuliaan selalu datang dengan pemurnian. Bilang dulu. Kemuliaan selalu datang dengan apa? Pemurnian. Emas kalau tidak dipakai dengan api tidak akan mungkin menghasilkan. Dan kemurnian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli atau tidak bisa dihasilkan dengan cara yang lain. It's none others than you gotta go through fire. So harus pergi lewatin api. Dan api akan membakar kita. Dan Yesus tahu itu. Bahwa dia lewati semuanya. Untuk kemudian dia mendapatkan kemuliaan. Mengapa? Supaya dia mendapatkan saudara. Supaya dia mendapatkan saudara. Jadi kemudian saudara tidak tinggal dalam keadaan saudara berdosa. Saudara kemudian dibawa pada kemuliaan. Ibrani pasalnya yang kedua dan pasal 3. Dosa saudara buka, saudara boleh baca sometimes. Dia bilang ini, Yesus membawa kita mencapai kemuliaan sang anak. Dia bawa kita. Dia membawa kita to be glorified with him. Dibawa dalam kemuliaannya. Setelah kita memang lewati banyak ujian, kita kemudian melewati banyak tantangan. Di dalam Ibrani pasalnya yang kelima ayat 7, 8, dan 9. Dia menderita, setelah dia menderita, dia menjadi inspirasi bagi orang lain. Setelah dia menjadi inspirasi orang lain, dia menjadi jalan keselamatan buat semua orang. Itu Ibrani, kalau sudah baca Ibrani 5 ayatnya yang ke-7, 8, dan 9. Di 3 ayat tersebut berisi seluruh. Coba kita baca Ibrani 5, 7, 8, dan 9. Kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ibrani 5 ayat 7, 8, dan 9. It's a powerful idea. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Ayat yang ke-8. Bahwa dia mengalami penderitaan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayatnya ke-9. Itu. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Orang pikir mencapai kesempurnaan apa ini? Mencapai kesempurnaan penderitaan, sebenarnya itu yang dia maksud. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi coba lihat bahwa perjalanan penderitaannya itu adalah dia belajar taat. Setelah dia belajar taat, dia kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang berikut adalah dia kemudian menjadi jalan keselamatan bagi semua orang. Hari ini kita ada di sini bukan karena ada orang lain, tapi karena Kristus telah melewati semuanya. Kita ada di sini karena dia mengasihi kita. Mungkin saudara sekarang sedang bergumul dengan dosamu. Mungkin dosamu menguasai engkau siang dan malam. Membuat engkau membenci Tuhan, membuat engkau lari dari Tuhan. Engkau tidak mau ada di perkumpulan orang kudus. Saudara berkata orang kudus juga orang berdosa juga katanya. Saya berkata mungkin. Kita memang orang berdosa tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Orang kadang-kadang terintimidasi dengan keadaan tersebut. Saya mau katakan pada saudara hal ini. Dosa telah dikalahkan oleh Yesus waktu dia masuk dalam penderitaan. Dan kekuatan dosa gak perlu ada lagi dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan ingin menggantikannya. Waktu kita menderita bersama dengan dia.
Dia mau menggantikan semua keinginan-keinginan dosa kita dengan kehendaknya sendiri. Supaya kemudian kita mewarisi kemuliaan yang dia janjikan kepada kita. Kemuliaan Allah. Hari ini, sekali lagi saya mau katakan pada saudara. Mungkin kau bergumul banyak dengan dosa. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Saya juga tahu bukan masalah yang mudah memasuki tahun-tahun ini. Unik sekali tahun ini, percaya apa tidak? Unik sekali. Tekanannya halus tapi mematikan. Tekanannya halus membuat orang bisa membuat keputusan yang aneh. Saya mulai belajar itu sejak ada di Toraja. Saya mulai belajar itu untuk mengetahui bahwa ada banyak orang yang ingin menghabisi nyawanya sendiri. Saya mulai sadar bahwa tidak gampang menghadapi tekanan kehidupan masa kini. Tapi mau saya katakan kepada saudara, Yesus telah mengalami hal yang paling parah. Dan dia tahu bagaimana menolong saudara. Dia berkata bahwa dia adalah jalan. Dia dapat menolong saudara. Dia mengerti keadaanmu. Dia berkata bahwa dia akan membawamu melewati semua kesulitan ini. Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia mati tapi dia bangkit. Kita akan merayakan tentu 2 hari lagi dari sekarang. Tapi mari belajar sesuatu. Jangan takut pada penderitaan. Lewati itu adalah tempat terbaik untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Dan kemudian kita persiapkan hati kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Berterima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau mati bagi kami. Engkau menderita bagi kami. Engkau ada di salib untuk kami. Sebab di saliblah terjadi pergantian. Engkau mengambil dosa kami supaya kami menerima kebenaran-Mu. Di saliblah terjadi bahwa Engkau mengambil kutuk kami supaya kami menerima berkat-Mu. Di saliblah terjadi Engkau mengambil semua penyakit kami supaya kesembuhan-Mu kami miliki. Engkau mengambil kematian kami supaya kami memperoleh kehidupan. Engkau mengambil semua dosa dan kutuk dosa. Engkau menggantikannya dengan kemuliaan. Hamba-Mu berdoa supaya berikan kepada kami pengertian. Supaya kami tahu bahwa Tuhan yang datang adalah Tuhan yang menderita. Tapi Tuhan yang datang juga adalah Tuhan yang menang. Tuhan yang mati di salib tapi dia bangkit. Untuk itu hari ini kami mau mensyukurinya. Dan sekarang Tuhan kami mau mengingat kembali betapa Engkau menyerahkan tubuh-Mu. Mencurahkan darah-Mu. Tubuh-Mu supaya kami sembuh. Kami dipulihkan. Kau menanggung kutuk pada tubuh-Mu. Tapi juga Engkau mencurahkan darah-Mu supaya Kau membersihkan hati nurani kami. Supaya kami benar di hadapan-Mu. Kau tebus kami dari perbudakan dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada-Mu. Sekarang hamba-Mu berdoa supaya roti dan anggur ini tidak persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Waktu kami minum kami bersekutu dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita terima perjamuan kudus. Sementara roti dan anggur dibagikan. Dengan darah-Mu Kau tebus Begitu saudara menerima roti dan anggur, saudara boleh bangkit berdiri. Thank you. dengan darah-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Dalam Alkitab diajarkan bahwa waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita tidak memakannya dengan sembarangan, tapi kita memakan dengan motivasi yang benar. Tuhan telah melayakkan kita untuk bersama-sama makan dan minum tubuh dan darahnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kemudian kita dengarkan apa kata Alkitab mengenai makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Tubuh Kristus adalah tubuh yang telah menanggung dosa saudara, kelemahan saudara, kutuk saudara, dan penyakit saudara. Dan tubuh ini jugalah yang melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita punya sekutu yang kuat. Kesembuhan ada dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu sakit lagi. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Terimalah kemenangan di dalam Tuhan. Hiduplah dalam kemerdekaan di dalam Dia. Mari bersekutu dengan darahnya. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, pusatkan perhatianmu kepada Yesus. Saatnya kita berdoa, ambil waktu, berterima kasih kepadanya. Thank you Lord, thank you Jesus. Berterima kasih kepada Tuhan. Oh Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Yesus, terima kasih Tuhanku, Rajaku, thank you. Waktu beberapa saat sudah berbicara langsung pada Tuhan. Bicara pada Tuhan. Sampaikan isi hatimu pada Dia. Buat komitmen baru di hadapannya. Jesus. Oh Tuhan, urapan-Mu turun di atas kami.
Yes, Lord. Raboshatara de la bandara, raboshatara bandara. Kebenaran-Mu turun ke atas kami, Tuhan. Jesus, Jesus. Raboshatara de la bandara. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Have mercy on your people, I pray. As they come to you, as you heal their sickness. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Adakah dari saudara yang hadir hari ini, kau mau berkata begini, Tuhan, saya mau serahkan seluruh kehidupanku padamu sekali lagi. Engkau telah menyerahkan seluruhnya padaku. Saya mau serahkan hidupku bagimu. Mari saya kasih kesempatan saudara menyerahkan hidupmu bagi Tuhan sekarang ini. It's a part of your dedication. Just dedicate yourself to Him. Dedikasikan hidupmu kepadanya. Yes. Oh God. Jesus. Thank you, Jesus. Oke, sekarang ada dari saudara yang hadir, sudah sakit pada tubuh saudara, ada masalah pada kehidupanmu, masalah apa aja, serahkan pada Tuhan. Apa yang sedang kau doakan, serahkan pada Tuhan saat sekarang ini. Tapi kalau ada yang sakit, ada yang perlu didoakan, coba saudara angkat tangan di tempat saudara, saya mau berdoa buat saudara. Anyone, any sickness. Ya, ada lagi yang lain yang saudara angkat tangan pada saudara. Ya, oke, siap. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mau katakan kesembuhan pada tubuh mereka. Apapun sakit mereka, kita katakan disembuhkan oleh Tuhan. Aku berdoa sebagian dalam tubuh mereka, bagian luar pada tubuh mereka. Sakit jantung, sakit apa aja, diabetes, sakit apa aja, semua model penyakit. Kami katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We speak healing upon their body right now. Dan sekarang kami berdoa, Tuhan buka pintu bagi orang-orang yang punya masalah. Buka pintu buat mereka. Kami berdoa supaya pintu terbuka buat mereka. Kami percaya mereka sedang melewati ini untuk kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. So Lord, people with problems, aku berdoa biar mereka memperoleh jalan keluar. Problem finansial, mereka diberkati oleh Tuhan. Problem keuangan, mereka mendapatkan terobosan finansial dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, lakukan bahagia. Terima kesembuhan, terima jalan keluar. Apapun yang sedang kamu doakan, saudara akan lihat Tuhan akan menjawabnya dalam kehidupanmu. He is here with you. Dia pasti, Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, Engkau sedang melakukan bahagian. Beberapa orang sedang disembuhkan tanpa dia ketahui. Beberapa orang sedang terjawab doanya tanpa dia sadari. Beberapa orang sedang menerima apa yang dia telah doakan bertahun-tahun lamanya. Beberapa orang sedang mencapai apa yang dia sebenarnya tidak pernah bayangkan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan ada dengan kita. God is here. God is here. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Mari katakan bahwa Engkau mengasihi dia. Lord, I love you. Father, I love you. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Mari sekarang kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita mau supaya kehendaknya terjadi di muka bumi ini. Kerajaannya datang di muka bumi ini. Mari kita berdoa doa itu bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan salaman 2-3 orang lu katakan Tuhan mengasihi. It's good in the presence of the Lord. Thank you. Lanjut. Pak Tete. Urus. Ada penyampaian? Kita akan berdoa untuk persembahan. Jemaat, hari Minggu ini tetap kita beribadah di tempat ini jam 10.30. Jadi kalau hari ini jam 10, hari Minggu nanti itu jam 10.30 dengan satu kali ibadah saja, digabung antar generasi dan umum. Kecuali ibadah Rocky, karena kita lihat juga dari jemaat yang cukup banyak datang, supaya anak-anak juga bisa dijaga dan diajar, maka nanti Rocky tetap ada. Terima kasih, itu saja pengumuman tambahan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri semua. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan itu bagi kita semua. Tuhan Yesus telah memberkati keuangan kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk penyediaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Berkati setiap jemaat, baik yang telah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun sebentar lagi setelah ibadah akan memberikan persembahan buat pekerjaanmu di tempat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, berikanlah kami hati yang murah, berikanlah kami hati yang mengasihi Engkau. Dan kami tahu bahwa melalui taburan kami dengan sukacita, dengan sukarela, dan ucapan syukur, itu menjadi benih bagi pelebaran kerajaan sorga, menjadi benih bagi pekerjaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan kepadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita diberkati pagi ini, amin.
Mari kita beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang baik, yang dahsyat pagi ini. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita siang ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari dengan iman katakan, tiada seperti Engkau. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Tuhan. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Terimalah kuasa kesembuhannya, kuasa kemenangan yang dibawa oleh salib Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan. Kepada orang yang kamu jumpai karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Amin. God bless you as you go.